Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jackpot, salam Bhinneka Tunggal Ika. Kembali lagi berjumpa dengan saya Aji Buton dalam podcast Jangkar Politik. Pada sore hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Indonesia Youth Epicentrum. Beliau namanya Wadi Ar-Rasyid. Bagaimana Bang? Ya, siap. Selamat sore Bang. Selamat sore Bang Haji. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ini cuaca agak nggak menentu ya. Hujan-hujan, tiba-tiba panas lagi. Iya, biasa kan Desember ya? Ya. Jadi teman-teman jakpot sekalian, sebelum kita masuk pada pembahasan kita, karena sore hari ini kita akan membahas pemilu 2024, apakah milik pemuda? Kenapa? Karena untuk menuju 2024 nanti, suara milenial atau suara pemuda itu berada dalam posisi 60%. Ya. Jadi bagaimana nanti menuju ke sana ya kan? Sebelum itu kita akan bercerita sedikit mengenai Indonesia Youth Epicentrum yang merupakan latar belakang dari Bung Rasyid. Ya. Jadi Bung Rasyid, karena Bung Rasyid ya. Bung Rasyid aja. Panggil biasa aja, nama aja. Biar lebih dekat kan? Iya. Jadi Bung Rasyid ini Indonesia Youth Epicentrum ini apa visinya? Kalau kita visinya itu memberdayakan pemuda Indonesia secara umum, memberdayakan pemuda dan masyarakat Indonesia secara umum. Memberdayakan ini dalam hal apa, dalam bidang apa? Kalau kita lihat medio 2020 kemari ini kan pemberdayaan pemuda itu ke gagasan-gagasan dan usaha. Nah, kalau kemarin itu awal-awal berdirinya kita ini berawal dari gagasan-gagasan sederhana, forum-forum diskusi. Lama-lama kita lihat pemerintah mulai fokus pengembangan UMKM. Iya. Kemudian kita coba, ternyata di beberapa daerah bahkan di Jakarta sendiri itu masih banyak pemuda yang belum melek digital dan belum paham UMKM, marketplace. Jadi kita coba bikin pelatihan-pelatihan sederhana seperti itu. Jadi Epicentrum itu sendiri, Indonesia Youth Epicentrum ini sudah berapa lama berjalan? Indonesia Youth Epicentrum ini kita berdiri digagas itu mulai dari September 2021. Kemudian kita deklarasinya itu pada Sumpah Pemuda 2021. Sumpah Pemuda. Iya. Oktober ya. Momen Sumpah Pemuda 2021. Apakah ada sesuatu yang menarik kenapa sehingga disimpan pada 28 Oktober itu? Kebetulan itu momentum bagi kita. Kenapa? Karena momen Sumpah Pemuda ini kan menyulut semangat pemuda-pemuda Indonesia waktu itu. Sesuai namanya, Indonesia Youth Epicentrum, pusat perkumpulan pemuda. Epicentrum ini kan titik pusat. Kalau ada gempa, epicentrumnya di mana? Titik pusatnya di mana? Kan itu yang ditanya. Nah, itu yang kita ambil, kenapa Epicentrum, pusat perkumpulan pemuda Indonesia. Kemudian kenapa di tanggal 28 Oktober, supaya kita mengambil semangat dari Sumpah Pemuda itu. Kalau sering kita mungkin baca quotes-quotes itu, warisi apinya, jangan abunya kan. Iya. Jadi kita coba warisin semangat Sumpah Pemuda itu. Luar biasa. Dan kebetulan kita dapat legalnya dari Kemenkumham itu tepat pada Oktober 2022. Oktober 2022. Iya. Jadi selama kurang lebih beberapa bulan ya. Iya. Udah berjalan ini, program apa yang sudah sempat dibuat oleh Indonesia Youth Epicentrum ini? Kemarin kita sempat menggagas pengelolaan hidroponik. Hidroponik. Ya, untuk desa-desa. Kita ada di Instagram juga, Indonesia Youth Epicentrum. Cuman karena memang ini momentumnya mau pemilu serentak. Jadi kita coba sekarang programnya itu ke pelatihan-pelatihan kepemudaan terkait pengetahuan kepemiluan. Pengetahuan kepemiluan. Kesadaran pemuda lah untuk pemilu. Baik. Sangat luar biasa apa yang menjadi gagasan daripada Indonesia Youth Epicentrum ini, teman-teman jakpot sekalian. Mungkin Bung Rasyid, supaya lebih santai kita sambil ngopi-ngopi saja ya. Ya boleh. Kita minum dulu kopi ini. Ini kopinya kopi Aceh yang berada di Jakarta Selatan. Jadi bagi teman-teman yang mau minum kopi, silakan datang di sini. Tepatnya di Ini kopi, dia logonya. Kopi 02 Tangkuban Perahu. Jadi kopinya ini kopi Aceh asli. Ya. Baik, Bung Rasyid, merujuk kepada tema kita terkait pemilu 2024. Baik. Apakah milik pemuda? Iya, benar. Jadi dalam konsep atau dalam gagasan Bung Rasyid,
terkait pemilu 2024 ini seperti apa? Kalau saya berpikirnya begini ya Bang Haji, ini 2024 ini kan pemilu serentak. Iya. Kemudian kalau kita baca hasil survei dan daftar pemilih sementara itu yang dirilis, kemudian beberapa tahun ke belakang juga kita sering buka forum-forum diskusi dengan tema belakangnya itu selalu ada, menyongsong Indonesia Emas 2045. Itu selalu ada di belakang temanya. Nah, kenapa kita berpikir bahwa pemilu 2024 ini harusnya jadi milik pemuda. 2019 kemarin, persentase pemilih pemuda itu 40%, Bu, Bang Haji. 40%. Itu sekitar 80 juta orang pemilih pemuda dengan usia 17 sampai 30 tahun. 35 kayak, 35. 17 sampai 35 tahun. Itu ada 80 juta orang. Dan persentasenya itu 40 orang. Dan bisa kita lihat, pemenang pemilu 2019 lalu adalah orang yang lebih kandidat yang lebih dulu membawa embel-embel milenial dalam jargon kampanyenya. Iya, betul. Bahkan kita lihat persentase kampanye di dunia nyata dengan di media sosial itu malah lebih banyak di media sosial. Nah, siapa yang bisa memanfaatkan media sosial ini dengan baik? Ya tentunya kita generasi muda. Kalau orang-orang tua itu mereka tidak terlalu paham. Paling bisanya hanya WhatsApp, Messenger. Iya. Yang pakai Facebook, Twitter siapa? Kita kan. Paling mereka bisanya WhatsApp doang. Instagram kan kita yang bikin segala sesuatu itu viral di Twitter dan Instagram. Itu generasi muda. Nah, jadi saya melihat dari situ bahwa 2019 saja kita itu hampir jadi penentu, artinya hampir jadi suara mayoritas. Itu ada sekitar 40%. Kemudian pada 2024 ini, kalau kita lihat persentase itu 53% atau sampai 54%. Nah, artinya itu 100 jutaan orang. 100 jutaan orang dari total DPT daftar pemilih-pemilu nanti 2024. Dengan jumlah 53% atau 54% ini, saya rasa kita harus punya gerakan sendiri. Jangan lagi seperti 2019 lalu kita cuma jadi objek atau cuma jadi apa ya namanya, bekal kampanye. Jangan jadi sasaran kampanye. Saya rasa generasi muda, generasi kita ini harus disadarkan tentang perannya dalam pemilu nanti. Itu saja sih yang membuat kita berpikir kenapa pemilu 2024 ini harus milik pemuda. Karena apa? Karena mayoritas suara nanti adalah kita pemuda. 54%. Memang kalau kita persentase lagi, 53% itu dari seluruh DPT itu adalah. Oke, teman-teman Jakpot sekalian, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bung Rashid terkait bahwa 2024 pemuda ataupun milenial harus menjadi penentu untuk pemilu itu sendiri. Jadi Bung Rashid, untuk pemuda menjadi penentu ini caranya dia seperti apa? Iya, untuk pemuda menjadi penentu, saya pikir kita jangan lagi menjadi objek. Artinya hari ini kita sudah tidak dibatasi dengan aturan yang membatasi usia kita atau kematangan kita. Untuk menjadi calon anggota legislatif sekarang itu hanya butuh syarat usia 21 tahun. Bisa kita lihat kemarin 2019 banyak calon-calon muda, anak-anak muda yang berusia 22, 23 atau 24. Ada beberapa yang jadi, namun memang persentasenya masih kecil. Artinya 2024 ini kita harus coba lebih berpengaruh lagi dari kemarin. Kalau kemarin kita ini hanya jadi objek yang dikumpulkan dengan isu-isu milenial Indonesia Emas 2045, tapi kemudian tidak ada action untuk kita generasi muda. Bisa kita lihat bahwa segala apapun yang terjadi hari ini ditentukan oleh realitas-realitas politik kebangsaan. Kita lihat hari ini ada 1,4 juta orang lulusan S1. Tapi lowongan kerja yang ada hanya 300.000. 1,1 juta orang ini kemana? Kita kemana kan? Mau jadi apa? Nah, makanya pemerintah saya lihat concern ke pengembangan UMKM. Karena tidak semua ini bisa dimasukkan ke lowongan kerja. Tidak semua terakomodir. Makanya pemerintah fokus ke pengembangan UMKM. Saya pikir begitu. Nah, kalau kita harus jadi penentu ya caranya saya pikir kalau memang kita tidak bisa menjadi pemenang seutuhnya, minimal kita ini yang menentukan. Gerakan-gerakan generasi muda ini yang menentukan. Contohnya seperti apa? Teman-teman harus berani maju.
harus berani nyalek. Saya pikir jangan alergi sama politik lah. Karena kalau bukan sekarang kita mulai, orang-orang yang sekarang ini kapan mau jadi pimpinan parpol? Sementara kita lihat parpol itu kan perkaderan semua. Dia harus mulai dari jenjang paling bawah. Kalau kita telat memulai, saya bukan kader parpol ya. Kalau kita telat memulai, saya pikir pada usia berapa kita baru bisa menjadi pimpinan parpol? Sementara kita lihat hari ini di parlemen, itu ditentukan oleh praksi-praksi. Segala keputusan itu ditentukan oleh praksi-praksi. Keputusan perdagangan misalnya harga minyak, harga ini, itu ditentukan semua di dalam gedung Senayan. Jadi saya pikir kita harus lebih berani. Minimal kita nggak berani jadi calon DPR RI, ya anggota legislatif daerah lah. Artinya, saya pikir kita bisa ambil bagian lebih besar, ambil pengaruh lebih besar karena kita punya semua resourcesnya. Kita semua punya sumber dayanya. Bisa kita manfaatkan media sosial atau apapun itu yang bisa misalnya gagasan-gagasan. Saya pikir juga masyarakat sekarang sudah tidak terlalu terpengaruh dengan politik uang atau vote buying namanya, pembelian suara. Udah nggak terlalu menarik kalau pemilu 2024 nanti. Saya sudah ikuti beberapa lembaga survei, salah satunya Voxpol dan Trust Indonesia Consulting. Pengaruh politik uang itu nanti di 2024 itu di bawah angka 30%. Di bawah angka 30%. Ya, artinya Bung Aji bayar saya untuk memilih Bung Aji misalnya. Belum tentu saya pilih. Nah, belum tentu saya pilih. Saya justru akan memilih orang yang saya sudah tahu gagasannya. Itu saya lihat realitas yang terjadi nanti 2024. Jadi saya pikir teman-teman pemuda harus berani ambil bagian. Kalau mau jadi caleg lah, kalau mau jadi penyelenggara pemilu, jadilah penyelenggara pemilu, atau jadi pengawas, jadilah pengawas. Artinya jangan lagi hanya jadi objek yang dikumpulkan, ngikut ke sana kemari seperti berudu, ya kan? Ngikut ke sana kemari tapi tidak tahu apa yang diikutin. Tidak punya gagasan. Saya pikir begitu. Baik. Jadi selain untuk pemilu 2024 menjadi hak atau mudah jadi penentu, Ya. selain daripada caleg itu sendiri, apa hal yang bisa dilakukan oleh pemuda ataupun milenial untuk bisa menentukan kemenangan ataupun pemilu itu menjadi milik pemuda? Nah, itu sebenarnya dilematis kita hari ini. Justru kita pemuda-pemuda hari ini terpolarisasi. Iya. Terpolarisasi. Saya pikir kita harus menyeleksi benar-benar menyeleksi orang-orang yang nanti akan kita dudukkan di Senayan atau di Istana Negara. Artinya apa? Kalau hari ini kemarin Presiden Jokowi bilang orang yang layak memimpin negara ini yang rambutnya putih dan keningnya berkerut. Saya pikir kita jangan lihat dari situnya. Kita lihat gagasan dia apa untuk kita nanti. Karena begini, mereka menjual Indonesia Emas 2045. Sementara 2045 ini, mohon maaf, bukan mendahului Tuhan. Mereka sekarang umurnya 40-an tahun. 2045 umur mereka itu 65 tahun. Bisa jadi mereka tidak sempat merasakan Indonesia Emas itu. Sementara yang mengambil keputusan hari ini adalah mereka. Makanya saya pikir kita harus terlibat di sana. Saya pernah sampaikan ini di forumnya UNDP, United Nations Development Program. Itu forum pemudanya PBB di Ashley Hotel Tanah Abang kemarin pada 28 Oktober peringatan HSP 94. Saya sampaikan juga di depan beberapa staf dari Bappenas, Kemenko PMK dan Kemenpora. Saya sampaikan begitu bahwa pemuda harus lebih dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk strategi nasional pemberdayaan pemuda. Saya sampaikan begitu. Jawaban mereka, pemuda memang sudah dilibatkan. Namun kan kita nggak bisa mengundang individu untuk menyampaikan pendapatnya. Berapa ratus juta pemuda yang harus diundang? Berapa puluh juta pemuda yang harus diundang ke Kemenpora misalnya? Kan nggak bisa semuanya. Jadi diundanglah organisasi kepemudaan untuk menyampaikan gagasannya terkait rencana jangka panjang pengembangan kepemudaan. Iya, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bung Rashid. Tapi ini ada data dari pemiluan kan, Ya. bahwa sepanjang perjalanan sejarah pemilu ini selalunya persentase itu partisipasi pemilih menurun. Ya. Karena kita adalah pemuda, menurut Bung Rashid untuk mengantisipasi agar pemuda tidak golput ataupun harus turut berperan aktif dalam mensukseskan pemilu itu, hal apa yang harus dilakukan? Nah,
itu dia sebenarnya. Partisipasi kepemiluan kita itu terus menurun. Tapi 2019 kemarin itu ada tren peningkatan sebenarnya. Tapi tren peningkatan ini bukan jadi hal yang positif. Karena tren peningkatan di 2019 itu adalah ada yang memobilisasi kita untuk memilih. Kita nggak tahu kita kenapa harus memilih. Tapi ada yang mobilisasi masyarakat untuk memilih. Bapak nggak ke TPS, Bapak pilih ini. Iya. Partisipasinya memang meningkat, tapi pengetahuan kepemiluannya justru rendah. Nah, saya pikir peran kita pemuda nanti adalah 53% ini, dari 53% pemuda ini, ada 9,8% pemilih pemula yang harus kita selamatkan dari virus-virus politik ini. Virus politik uang misalnya, politik identitas, dan lain sebagainya. Ada 9,8% anak-anak usia. Teman-teman Jakpot sekalian, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bung Rashid terkait pemilih pemula. Bahwasanya untuk 2024, teman-teman yang berumur di 17-18 tahun itu berada posisi 8%. Tentunya ini merupakan tantangan bagi pemilih pemula, Ya, benar. Bung Rashid. Jadi kira-kira masukannya atau tanggapannya untuk mempermudah ini seperti apa, Bung Rashid? Ya, baik. Ini juga yang menjadi tantangan kita sebenarnya, pemilih pemuda ini. Karena kita ada di persentase 53-54% dalam DPT. Jadi saya pikir kita ini pemuda, tadi kan dari 54 ini, dari 53 atau 54 ini, pemilih pemula itu ada 9,8%. Anak-anak usia 17-18 tahun yang baru lulus sekolah. Jadi saya pikir kita pemuda yang di angka 38 atau 40 ini harus menjadi jangkarnya demokrasi Indonesia. Seperti podcast Jangkar Politik ini, kita harus menjadi jangkar, menyelamatkan anak-anak yang 9,8% ini dari badai politik Indonesia ini. Badai politik itu seperti apa? Akan banyak nanti virus-virus politik itu seperti yang kita lihat di 2019 kemarin, polarisasi politik, politik identitas misalnya, yang memisahkan kesukuan, agama, ras, dan lain-lain. Kemudian ada politik uang yang setiap pemilu itu pasti ada. Mustahil tidak ada politik uang di setiap pemilu. Iya. Jadi saya pikir kita pemuda ini, yang pemilih pemuda, harus lebih banyak, lebih aktif mengedukasi adik-adik pemilih pemula nanti. Karena mau tidak mau, pemilu 2024 nanti adalah wajah demokrasi bangsa kita ke depan. Dengan persentase yang sedemikian besar itu. Saya pikir begitu, Bung Haji. Iya. Jadi untuk menuju kepada pendidikan politik kepada pemilih pemula ini, kalau dalam konsepnya Bung Rashid atau dari Youth Epicentrum Indonesia itu sendiri seperti apa? Ya, kalau kita sendiri sekarang sudah bergerak di pengawasan pemilu yang partisipatif. Artinya saya selalu sampaikan dari dua pelatihan terakhir yang dilaksanakan Indonesia Youth Epicentrum berkolaborasi dengan Bawaslu juga sudah kita lakukan. Saya selalu sampaikan, selemah-lemahnya iman itu adalah masih punya harapan, dan selemah-lemahnya partisipasi kita dalam pemilu itu adalah hanya mencoblos atau hanya menyampaikan hak suara kita, hanya menyampaikan hak pilih. Nah, lebih dari itu, sebenarnya kita bisa melakukan partisipasi yang lain, misalnya dalam pengawasan, kemudian dalam penyelenggaraan. Pengawasan ini juga kan bukan hanya Bawaslu. Kita juga sekarang bisa mengawasi pemilu. Kita bisa memfoto, mempotret, mengambil foto, kemudian kita ini, atau paling tidak dengan persentase 40 juta pemuda Indonesia yang aktif bermedia sosial, kita bisa mengawasi peredaran hoax di media sosial dan kampanye-kampanye hitam, black campaign di media sosial. Paling tidak begitu mungkin kita bisa memfilter generasi-generasi pemilih pemula ini. Iya. Jadi untuk peluang dan tantangannya menuju Indonesia ataupun pemuda sebagai penentu politik pemilu 2024, ini peluang tantangannya seperti apa pandangannya Bung Rashid? Kalau pandangan saya begini, kalau peluangnya tentu sangat besar, karena kita punya kita semua ini paham dengan resources yang ada, dan kita menguasai resources itu, kita menguasai sumber dayanya. Kita berada di angka mayoritas di atas 50%, kemudian kita menguasai media sosial, kemudian nanti pada 2024 tentu angkatan muda ini lebih banyak, masih energik, pikirannya masih fresh,
dan masih bisa membangun konsep dan tentu lebih berani. Ya. Saya pikir begitu kalau peluangnya. Nah, kalau tantangannya sebenarnya untuk kalau kita sama-sama pahami dan sebenarnya itu rahasia umum ya. Kita sama-sama tahu untuk memenangi kontestasi pemilu itu tentu tidak mudah. Apalagi kita generasi muda. Kalau kita lihat di 2019 kemarin, generasi-generasi muda yang ikut pemilu itu, yang ikut sebagai calon anggota legislatif atau calon kepala daerah, itu rata-rata kalau bukan karena dia punya modal kapital yang besar, dia adalah anak tokoh politik besar atau anak tokoh parpol besar. Nah, itu dia yang sebenarnya dilematis untuk kita. Di luar itu mungkin 2024 nanti kita bisa berpartisipasi karena apa? Teman-teman yang aktif di organisasi kemahasiswaan mungkin punya modal sosial yang besar. Misalnya dia punya gagasan, dia sudah pernah bangun gerakan yang peduli dengan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Saya pikir kita bisa bergerak di bidang itu karena kita ini kan tidak punya modal kapital yang besar ya. Tidak punya resources sumber daya uang yang banyak. Kemudian kita juga bukan anaknya tokoh politik. Saya pikir kita bisa bergerak di bidang itu. Modal sosial, menarik perhatian masyarakat dengan gagasan, dengan karya-karya kita yang bisa kita lakukan sebagai pemuda-pemuda yang berorganisasi atau apalah yang berkelompok dan berbuat untuk masyarakat. Saya pikir begitu. Ya. Sangat menarik teman-teman Jakpot sekalian apa yang menjadi penyampaian dari Bung Rashid. Nah, saya teringat dengan apa yang disampaikan Bung Rashid tadi Ya, mengenai statement daripada presiden kita bahwa untuk pemimpin ke depan Indonesia ke depan harus rambut putih dan mukanya berkerut, tapi bukan soal fisik. bukan soal Disampaikan fisik. oleh Bung Rashid, tapi Ya. bagaimana gagasannya. Ya. Jadi secara umum menurut Bung Rashid kira-kira untuk pemimpin Indonesia ke depan siapa yang cocok? Kisi-kisinya sajalah. Kalau saya pikir figurnya belum ada ini, belum ada yang tampil karena saya lihat dua yang besar di lembaga survei, dibesar-besarkan lembaga survei hari ini adalah satu yang berambut putih, yang satu lagi diisukan dengan politik identitas. Nah, jadi saya pikir kalau dua-duanya ini hanya terus menjalankan pola seperti ini, dia tidak akan masuk ke pola Indonesia Emas 2045. Ini nggak akan membawa kita menuju Indonesia Emas 2045. Saya pikir untuk membawa kita menuju Indonesia Emas 2045 itu harus pemimpin yang punya gagasan besar, punya visi besar. Artinya begini, orang-orang mungkin sering bilang talk global, berbicara global dan aksi lokal. Kita berpikir secara global, tapi tidak lupa mengembangkan sumber daya yang ada di daerah kita, di negara kita ini. Saya pikir nanti pemimpin kita 2024 itu harusnya yang punya gagasan besar untuk bangsa dan negara kita ini. Visinya menyatukan bangsa ini. Karena kita sudah cukup terpolarisasi 2019 kemarin dengan isu cebong, kampret, dan lain-lain. Sampai akhirnya kita lupa mengembangkan sumber daya manusia kita. Sampai akhirnya kita lupa. Artinya banyak hari ini segala sesuatu yang kita lihat di media sosial itu juga tidak selamanya positif. Teman-teman Jakpot sekalian, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bung Rashid. Cuman agar menjadi penjelasan kita bersama dalam pandangan Bung Rashid terkait Indonesia Emas 2045 itu seperti apa terjemahannya? Ya, kalau dari kita Indonesia Youth Epicentrum berpikir Indonesia Emas 2045 nanti itu bukan sekedar hanya generasi muda yang lebih banyak persentasenya nanti. Tapi karya-karya generasi muda kita ini nanti harus juga representatif dari Indonesia. Artinya banyak hari ini pemuda-pemuda kita yang kuliah di luar negeri. Ya. Dan tentunya mereka itu punya pemikiran. Nah, bagaimana nanti pemerintah 2024 nanti mulai mengajak mereka memberikan sumbangsi untuk negara kita ini. Pemikiran-pemikirannya, penemuan-penemuannya, dan ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Nah, saya pikir pemerintah harus mulai bergerak di situ. Karena kalau dulu kita dengar, sering kita tonton ceritanya Habibie kan, kita baca ceritanya Habibie bahwa Habibie ini ilmuwan yang jenius. Bahkan dia yang merumuskan keseimbangan kereta itu. Ilmu kereta api itu dia ahlinya. Bahkan pesawat itu dia kan. Nah, jadi saya pikir pemerintah kita harus lebih memberdayakan pemuda-pemuda Indonesia
untuk membuat benar-benar Indonesia Emas 2045 bukan hanya persentase generasi muda lebih besar, tapi persentase generasi muda Indonesia kita ini juga bisa menguasai industri dunia. Misalnya Indonesia kita sudah bisa bikin sepeda motor sendiri misalnya, mobil sendiri, atau kereta api sendiri yang sudah mulai dilakukan Inka sekarang, atau senjata api sendiri yang sudah dilakukan Pindad. Nah, saya pikir itu akan menjadi Indonesia Emas. Kita bisa mengatur tata kelola energi kita sendiri, nggak lagi kita diatur-atur sama investor asing kan. Kemudian tata kelola sumber daya alam kita yang lain-lainnya. Juga industri-industri yang lain seperti saya sebutkan tadi, sepeda motor, mobil, senjata, dan ini teknologi handphone yang sering kita gunakan. Indonesia juga harus punya, saya pikir ini. Saya pikir begitu, Bung. Ya, baik. Terima kasih Bung Rashid. Sangat luar biasa apa yang menjadi penyampaiannya. Karena kita juga dibatasi oleh waktu. Ya. Jadi kira-kira Bung Rashid seperti apa ini closing statementnya untuk teman-teman jangkar politik? Ya, saya pikir begitu. Dari sesuai judul awal kita, saya pikir closing statement saya hari ini adalah merangkum dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwa 2024 harus jadi milik pemuda Indonesia. Jangan abai, jangan hanya menyumbangkan hak suara, tapi juga awasi, laksanakan dengan baik, laporkan, kemudian kita kawal terus sampai benar-benar Indonesia ini menjadi Indonesia Emas 2045. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Ya, baik teman-teman jangkar sekalian, itulah tadi penyampaian closing statement daripada Bung Rashid terkait pemilu 2024 harus menjadi Milik generasi. Harus menjadi milik pemuda. Ya. Ya. Demikian yang dapat kita sampaikan pada podcast kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel Jangkar Politik agar kita bisa berbuat lebih baik lagi tentang kreativitas. Ya, terima kasih. Salam jackpot, salam jangkar politik.